Oke, halo teman-teman. Kemudian ini kita akan masuk ke video yang selanjutnya, yaitu tentang kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan simuli. Nah, jadi sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, aku Akira Ben Saputra dengan NIM 400402246533123 dari program studi rekayasa perancangan mekanik angkatan 2024, teman-teman. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas pengantar sebelum kita lanjut ke pembahasan langsung ke eh, motor DC dengan simulingnya, teman-teman. Nah, ini ada tujuan pembelajaran, yaitu untuk memahami hubungan antara sinyal PWM dan kecepatan motor DC, ya teman-teman. Kemudian untuk membaca dan mengolah sinyal encoder menggunakan Simulink. Dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan MATLAB, Simulink, dan Arduino dalam sistem kontrol motor DC. Nah, ini gambar motor DC-nya, teman-teman. Kita next. Nah, ini konsep dasar motor DC. Nah, motor DC adalah aktuator yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran, teman-teman. Nah, kecepatan putaran motor dipengaruhi oleh besar tegangan dan arus yang diberikan. Motor DC banyak digunakan pada sistem otomasi, robotika, dan sistem kendali. Kemudian, konsep PWM atau Pulse Width Modulation. PWM adalah teknik pengaturan kecepatan motor dengan mengubah lebar pulsa atau disebut duty cycle. Duty cycle. Duty cycle kecil menghasilkan kecepatan motor rendah. Duty cycle besar menghasilkan kecepatan motor lebih tinggi. Dan metode PWM efisien karena tidak membuang banyak daya. Nah, ini selanjutnya ada konsep encoder. Nah, L encoder adalah sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor. Nah, encoder ini menghasilkan pulsa digital berdasarkan pergerakan poros motornya. Jumlah pulsa persatuan waktu digunakan untuk menghitung kecepatan aktual motor itu sendiri. Kemudian ini blok Simulink utama. PWM output block menghasilkan dan mengirimkan sinyal PWM ke motor melalui Arduino. Kemudian ada encoder read block, membaca pulsa dari sensor encoder, gain, scope, display block. Digunakan untuk pemrosesan, perhitungan, dan juga pemantauan data ke depannya. Ini ada alur sistem. Simulink itu menghasilkan sinyal PWM berdasarkan nilai referensi kecepatan. Arduino menerima sinyal PWM dan menggerakkan motor DC. Encoder mengirimkan pulsa balik ke Simulink dan Simulink itu menghitung kecepatan aktual motornya. Data kecepatan digunakan sebagai feedback sistem kontrol yang akan tersalurkan kepada motor DC-nya, teman-teman. Dan ini adalah sistem kontrol atau feedback. Kecepatan aktual dibandingkan dengan kecepatan referensi, selisih kecepatan atau error digunakan sebagai masukan kontrol. Sistem dapat dikembangkan menggunakan kontrol PID. Feedback meningkatkan kestabilan dan akurasi kecepatan motor. Nah, ini kita langsung udah sampai ke kesimpulan aja karena kita mau lanjut ke pembahasan nanti aja untuk praktik penggunanya bagaimana. Pengaturan itu merupakan kecepatan motor DC dapat dilakukan secara efektif menggunakan metode pulse width modulation atau disebut PWM. Nilai duty cycle PWM berpengaruh langsung terhadap kecepatan putaran motor DC. Encoder berfungsi sebagai sensor umpan balik untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor secara aktual. Integrasi MATLAB, Simulink, dan Arduino memungkinkan sistem kontrol motor DC dijalankan dan dimonitor secara real time. Sistem feedback berbasis encoder meningkatkan akurasi, kestabilan, dan keandalan pengendalian kecepatan motor DC. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lihat bagaimana penggunaannya ya dari MATLAB atau Simulink sendiri dan kita sambungkan nanti kepada motor DC-nya. Oke, langsung aja next. Oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara untuk menginstalnya atau membuatnya. Ini sudah kita buat dalam MATLAB-nya seperti ini. Sini ada PMW, ini in 116 dan ini ada Arduino-nya. Ini merupakan constant value. Nah,
Constant value ini berguna untuk menggerakkan ke kanan dia akan searah jam-jam dan ke kiri berlawanan jarum jam. Dan di sini kita langsung melakukan run saja untuk melihat bagaimana pergerakan atau naik turunnya. Nah, seperti ini. Teman bisa lihat di sini. Pertama kita geserkan terlebih dahulu. Ini tidak ada di pergerakan ya, hanya gerakan di lurus ini saja karena tidak menggerakkan constant value ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kita gerakkan constant value-nya ke kanan dan kita lihat di scope begini. Ketika kita sudah menggerakkan ke sebelah kanan dengan constant value, itu bisa melihat di dalam scope pergerakannya gitu. Nah, begini. Jangan kuningan naik ke atas. Dan ketika kita meletakkan kembali di tengah, maka dia akan lurus, tidak naik begitu. Tapi tetap berjalan. Seperti itu. Nah, ketika kita menggerakkan ke sebelah kiri, maka yang kuning ini akan turun begitu teman-teman. Itu yang membedakan di mana ketika digerakkan sebelah kanan atau sebelah kirinya. Kita bisa membacanya lewat scope dan akan menjadi seperti ini. Jadi ketika dia diarahkan menjadi sebelah kiri, dia akan turun. Dan langsung ke sebelah kanan akan naik. Nah, itu kita bisa membacanya lewat scope tadi. Dan itu tuh di dalam content value ini kita membuat 225 untuk kanan dan minus 225 untuk ke kirinya ya. Ini juga sama cara aplikasiannya. Seperti ini juga. Nah, teman-teman, jadi eh, itu adalah ketika kita mengaplikasikan di dalam MATLAB atau dalam Simulink-nya. Dan ini akan saya ada sedikit penjelasan langsung dan menunjukkan bagaimana pergerakan motor DC-nya, teman-teman. Next. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini di sini ada
motor DC, dan kemudian ada sistem dari MATLAB itu sendiri. Nah, di sini kita ada constant value, di mana constant value untuk berguna untuk menggerakkan motor DC-nya. Jadi, ketika kita meletakkan kursor ini di tengah, maka dia akan diam saja. Tapi ketika kita lanjutkan dia ke minus seperti ini, maka motor DC akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian jika teman-teman menggerakkan kursor ini arah sebaliknya atau arah positif, maka motor DC-nya akan bergerak menjadi positif seperti itu. Kemudian ini kita lanjutkan ke yang bawahnya ya, yang ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan scope untuk menunjukkan scope seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian nggak jadi rapat atau izin rapat? Seperti ini. Nah, di sini untuk menunjukkan juga bagaimana kecepatan atau grafik dari pergerakan dari motor DC-nya tersebut. Nah, kita akan gerakan untuk ke minus terlebih dahulu. Tapi teman-teman bisa lihat sini garis biru dan kuningnya. Oke. Kita buat menjadi minus 85. Maka atau ke bawah lagi, maka garis kuningnya akan turun ke bawah seperti itu jika dia minus. Kemudian jikalau kita arahkan kursor menjadi plus, maka garis kuningnya akan bergerak ke atas seperti itu. Tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana kecepatan dan naik grafiknya dari motor DC ini. Terima kasih.